Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 28. Pada siang hari ini kita memasuki materi pertama di periode kali ini, yaitu dengan topik review perhitungan kebutuhan beton koefisien ZAC yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas yang merupakan advisor LKPP RI. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita persilahkan Bapak Kurniawan Ilyas untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera. Materi di periode 28 ini adalah materi pertama, yaitu review perhitungan kebutuhan beton ya untuk koefisien ZAC ya. Jadi memang perhitungan beton selama ini yang kita ketahui adalah menggunakan koefisien kilogram. Nah, hal ini berbeda atau berbanding terbalik ketika kita melaksanakan pekerjaan di lapangan. Di tukang, di pekerja, ya, di kepala tukang, mandor, mereka dalam prakteknya melakukan pekerjaan, ya, kebutuhan material, ya, mencampur kebutuhan material, baik itu agregat kasar, agregat halus, ya, agregat halus termasuk juga semen dan air. Itu mereka menghitung berapa sak yang dibutuhkan. Jadi bukan berapa kilo yang dibutuhkan. Dan ini menjadi perhatian penting karena kenapa antara apa yang ditertuang di RAB, ya, tertuang di harga satuan pekerjaan, ya, itu akan diwujudkan di pekerjaan di lapangan. Untuk itu, bagaimana sih kita menghitung kembali kebutuhan beton koefisien ZAC itu sendiri ya. Baik. Pertama dasar hukumnya, yang kedua kita harus mengetahui berat jenis. Nah, harus kita mengetahui berat jenis semen itu sendiri termasuk bahan-bahan yang berkaitan dengan pekerjaan beton. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana tata cara perhitungan dalam bentuk Excel-nya nantinya ya, dalam bentuk Excel-nya. Nah, kita ketahui ya, begitu kita lihat di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 ini, kita lihat di situ analisa harga satuan pekerjaan di bagian umum. Untuk satuan bahan ya, untuk satuan bahan kita ketahui adalah meter lari, meter persegi, meter kubik, kilogram, ton, sak buah dan sebagainya. Jadi untuk satuan pengukuran bahan ini kita ketahui ada kurang lebih ada 8 ya. Nah, bahan yang kita akan diskusikan nanti ya, yang sebagai yaitu adalah semen ya, bahan itu memiliki faktor konversi bahan. Ya, jadi bahan itu ada volume bahan, ada berat isi padat, berat isi lepas dalam satuan ton atau meter, ton per meter kubik sendiri ataupun berat jenis bahan. Koefisien seperti berat isi. Jadi kalau kita bicara koefisien, ya, maka kita akan bicara tentang berat isi. Berat jenis atau koefisien lain yang tidak tercantum dalam tabel yang dapat digunakan sebagai benda uji. Nah, untuk itu sebenarnya kalau bicara pekerjaan beton, tidak terlepas juga ada bahan-bahan lain yang mendukung. Selain semen yang sudah memiliki berat jenis sendiri, ada bahan-bahan lain yang mendukung. Apa saja? Dia agregat kasar maupun agregat halus. Ya, kalau kita lihat di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 sudah jelas ya bahwa agregat kasar ini berat isi padatnya
minimal 1,1360, 16950. Artinya apa? Agregat kasar yang digunakan ya untuk pekerjaan, misalnya untuk pekerjaan beton itu ya berat isi padatnya itu minimal 1,360 dan maksimal 169. Apabila melebihi dari maksimal atau di bawah dari minimum ini, maka dia tidak tergolong agregat kasar untuk kebutuhan beton. Makanya hasil uji laboratorium yaitu JMF, ya JMD dan JMF sangat menentukan berat jenis agregat kasar atau agregat halus. Itu yang paling penting ini. Termasuk juga berat isi lepas, ya. Berat isi lepas apa? Itu berat isi yang di mana tidak ada lagi unsur-unsur atau komponen lain. Seperti misalnya agregat kasar ya, kalau berat isi padat itu masih ada unsur airnya, masih ada unsur pasir tanahnya. Tapi kalau berat isi lepas, untuk agregat kasar unsur airnya berkurang, unsur tanahnya juga lepas. Dan di penyerapan airnya adalah 1,94. Dan ini kita harus peroleh pada saat kita melakukan ya JMD, job miss design dan job miss formulanya. Jadi hampir sebagian ketika untuk pekerjaan beton mengabaikan tentang JMD dan JMF-nya itu sendiri ya. Itu jadi sama dengan agregat halus. Nah, kita lihat ya di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 ya, berat isi agregat ini ya, agregat, pasir, tanah dan lain-lain. Untuk semen kita ketahui ya berat isi padatnya ya 1,250 dan berat maksimal 1,506. Nah, berat jenisnya adalah 3140 atau 3150. Ini untuk semen itu sendiri ya. Jadi kita bisa lihat tentang berat isi semen, berat isi ya batu kali, ya isi padat, isi lepas dan konversi bahannya. Jadi itu ketentuan bahwa kalau kita ingin mengetahui suatu berat jenis atau berat isi suatu bahan atau material, langkah yang harus dilakukan pada saat kita membawa barang itu, bahan itu di lab untuk diuji lab. Nah, di lab itu kan sudah berbagai macam ya pengujian agregat kasar, agregat halus, timbangannya dan berat isinya, termasuk juga di lab itu ada pemisahan. Misalnya ada unsur-unsur seperti unsur tanahnya di pasir, unsur airnya. Di situ akan diuji, dipisah ya untuk melakukan pengujian material atau bahan yang dibutuhkan. Misalnya untuk agregat kasar atau agregat halus. Jadi misalnya ya saya kasih contoh, kita hampir kebanyakan para engineer, khusus engineer termasuk juga konsultan pengawas, konsultan perencana, termasuk juga PPK, lalai ketika ya ingin menyusun JMD atau menetapkan JMF itu sendiri ya, atau menerima JMD atau menetapkan JMF itu sendiri. Mengapa? Karena banyak faktor sebenarnya untuk mengukur, untuk mengetahui, untuk menjamin kualitas atau mutu suatu beton. Ada banyak. Jadi tidak hanya faktor komposisi saja, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah koreksi kadar air. Nah, contoh ya, pembuatan beton 1 meter kubik dengan karakteristik beton K225, ya FC-nya 1930. Nah, kita lihat untuk pembuatan beton 1 meter kubik dengan karakteristik beton K225 dengan beton silinder ya 19,3 MPa, maka ini standar ini. Ini kita bisa lihat di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 ini ya. Bahwa untuk pekerjaan 1 meter kubik beton dengan karakteristik K225, pekerjaannya apa? Koefisiennya 1,650, tukang batunya 0,275, kepala tukangnya 0,028, mandornya 0,083. Bahannya, nah ini saya bilang bahan semen, porlannya, semen porlan adalah 31,00, artinya 31 kilogram ya. Jadi pembacaannya adalah untuk 1 meter ya, meter kubik dengan kualitas beton K225
yaitu beton kubus atau beton silinder 19,3 MPa, maka dibutuhkan 371 kg untuk semen, ya, untuk 1 meter kubik. Pasir beton, ya, atau pasir halus, ya, ada 698 kg, dan kerikil, ya, kerikil juga itu atau split adalah 1047 kg, ya, untuk 1 meter kubik ini, termasuk air adalah 215 liter. Itu cara membaca sebuah analisa harga satuan pekerjaan. Jadi cara kita membaca adalah untuk kebutuhan 1 meter kubik, maka semen Portlandnya adalah 371 kilo. Ini 1 meter kubik ini. Sedangkan pasir betonnya demikian. Itu cara pembacaan untuk menyusun mutu betonnya. Selanjutnya, ya, kita lihat. Kita ketahui, jadi sebagai seorang PPK, sebagai seorang engineer, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang pengawas, harus memastikan, termasuk pekerjaan konstruksi, harus memastikan, ya, bahwa misalnya 1 meter kubik ini untuk pekerjaan beton, ya, pemasangan beton ini harus memastikan berat satuannya. Nah, kita lihat di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2002, kalau untuk berat satuan semen adalah 1, ya. Untuk berat satuan pasir beton 1,9. Untuk berat satuan kerikil adalah 0,28. Untuk air adalah 0,5. Nah, jadi kita ketahui, ya, bagaimana kita menghitung, ya, produksi satu sak semen dengan 50 kg, ya, untuk pekerjaan beton misalnya 1 meter kubik. Maka rumusnya adalah, ya, 50 kg, ya, dikali 1, ya, kali 1 ada 50 kg. Ya, sama juga, jadi pembaginya adalah ini, ya. Jadi berat satuan dipindahkan sini. Saya ambil Excel-nya, ya. Bagus Excel-nya. Saya akan share Excel-nya. Ya, sudah kelihatan, ya. Jadi kita ketahui Excel-nya ini, ya. Ya, semennya koefisiennya, ya, ini koefisien, ya, koefisiennya sebagaimana tadi di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022, ini berat satuannya. Dan 1 sak semen itu memproduksi 50 kg ini, per kubiknya berapa, ya. Jadi per kubiknya, jadi rumusnya 50 kg dikali 1, ya, satuannya ada 50 kg. Pasir beton, kita ambil dulu berat satuannya. Kita ketahui pasir beton berat satuannya di peraturan PUPR nomor 1 tahun 2022 adalah 1,9 dikali 50 adalah 94,07 kg, ya. Kerikil, ya, atau split, ya, 0,8 dikali 50 adalah 141 kg. Kadar air, nah ini penting, ya, kadar air, ya, koefisiennya kadar air, ya, adalah 0,580, ya, atau dikenal atau fly ice, ya, air semen, ya, bisa juga air semen. Jadi 0,580 dikali 50 berarti untuk 1, ya, harus dicatat, untuk 1 kubik, ya, untuk 1 meter kubik beton K2250 dengan silinder, ya, dengan silinder 1939 MPa, maka yang dibutuhkan adalah 28 liter air, ya, 28 liter air, 141 kg kerikil, ya, termasuk juga 94,07 pasir beton dan 50 kg, ya, 50 kg adalah semen itu sendiri, ya, 50 kg. Nah, untuk menjamin kualitas suatu beton, ya, massa beton, ya, workability beton, kemasakan beton,
maka harus ada koreksi kadar air. Nah, koreksi hampir kebanyakan pekerjaan konstruksi pemerintah abai untuk pekerjaan koreksi kadar air. Itu kita bisa lihat di bukti labnya. Ya, saya dulu pernah jadi auditor, ya, memeriksa hasil lab, semua lab yang ada dijadikan dasar pengujian. Tidak ada misalnya pasir beton atau kerikil, tidak ada koreksi kadar air. Itu kesalahan yang paling besar di level engineer. Ya. Tidak ada koreksi kadar air. Karena kenapa? Setiap misalnya pasir beton, setiap lebih kecil harus airnya rendah ya, untuk memastikan bahwa beton itu dengan baik. Hanya terbesar ini untuk koreksi kadar air. Berarti ya tadi. Iya, Pak. Ya. Sampai di mana tadi? Tadi koreksi kadar air. Ya, koreksi kadar air kita harus ketahui bahwa ini wajib ketika masuk di lab ya. Tes kadar airnya, berat jenis penyerapannya akan menghasilkan lab. Sehingga untuk menentukan komposisi koreksi kadar air, ini wajib para engineer ya, termasuk pemeriksa ya. Misalnya pasir beton ya, ya, kita sudah lihat ya 0, ini membagi ya. Dari mana? Ya. Tes kadar air, ini rumusnya untuk kadar air ya. Tes kadar air dibagi ya. Dibagi 3,1 hasil itu dikurangi ya, dibagi 100. Ini yang paling penting ya. Ada 0,25. Dari mana? 94,07. Ya dari hasil perhitungan produksi semen sendiri. Jadi akan menghasilkan ya. Kalian dari mana? Nah, jadi 96,42 ya. Jadi itu komposisi ya. Setelah artinya kenapa dia lebih? Ya, dia lebih misalnya lebih rendah ya. Jadi 96,42 139 ya. Airnya ya. Jadi harus jelas laporan lab ya, laporan lab JMD dan JMF-nya ya untuk koreksi kadar airnya. Dan ini kita bisa melihat di analisis satuan pekerjaan. Jadi ketika kita melakukan review untuk pekerjaan pembuatan beton ya, beton karakteristik K225 termasuk juga beton mutu ya, beton mutu khusus silinder ya, silinder 19,3 MPa, maka inilah rumusnya ya. Inilah rumusnya. Jadi saya akan bagikan bahwa kita tidak serta-merta melihat rumusan ini. Harus ada koreksi kadar air sebelum pekerjaan tersebut dipasang. Sebelum material itu digunakan di lapangan, harus ada koreksi kadar airnya. Koreksi kadar air untuk memastikan tadi serapan kadar air lebih rendah nantinya. Sehingga akan menghasilkan komposisi koreksi kadar air. Jadi untuk itu, maka wajib bagi engineer, PPK, konsultan, auditor, pemeriksa untuk memastikan koreksi ya, komposisi koreksi kadar airnya itu sendiri. Itu yang paling penting ya, itu yang paling penting terhadap untuk mereview perhitungan ya koefisien SAK. Ya, jadi kita ketahui ya kalau koefisien SAK ya
tentu kita tidak menimbang lagi. Ya, misalnya kita masukkan di sebuah concrete mixer, ya, diesel ya, concrete mixer ya, diesel yang kayak moleng itu, kita tidak mengukur lagi, cukup saja kita beli satu sak, ya, satu sak 50 kg. Kita tidak lagi mengukur koefisien ya, satu jadi ini membuat sudah 225. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa dengan mengaktifkan fitur raise hand. Dipersilahkan. Silakan Pak Sakaria, Pak Haji, Pak Yozal. Mungkin ada pengalaman. Silakan Pak Haji. Mungkin cukup ya. Saya kira rumusnya sudah jelas ya. Rumusnya sudah jelas kalau untuk perhitungan ya. Perhitungan itu. Sisa nanti di share ya. Nanti kami share di grup. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber webinar hari ini atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung ke Zoom. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.